Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nabi Ridanur dengan NIM 2402062. Di sini saya akan mempresentasikan laporan praktikum yang berjudul Pembuatan dan Penggunaan Anemometer Sederhana untuk Mengukur Kecepatan Angin dengan dosen pengampu yakni Encik Salmiati MPD PhD dengan program studi agroteknologi Institut Teknologi Perkebunan Pahlawan Indonesia. Latar belakang: angin merupakan salah satu unsur cuaca yang penting dan berpengaruh besar terhadap berbagai aktivitas manusia, seperti penerbangan, pelayaran, pertanian, hingga pembangunan infrastruktur. Oleh karena itu, pengukuran kecepatan angin menjadi hal yang penting untuk dilakukan guna memperoleh data yang akurat dan berguna dalam perencanaan dan pengambilan keputusan. Salah satu alat yang digunakan untuk mengukur kecepatan angin adalah anemometer. Anemometer merupakan alat meteorologi yang digunakan untuk mengukur kecepatan dan arah angin. Alat ini umumnya digunakan di stasiun cuaca dan laboratorium penelitian. Namun, anemometer yang tersedia secara komersial biasanya memiliki harga yang relatif mahal dan tidak mudah dijangkau oleh kalangan pelajar atau masyarakat umum. Oleh karena itu, penting untuk mengembangkan anemometer sederhana yang dapat dibuat dengan bahan-bahan yang mudah didapat, murah, dan tetap memiliki tingkat akurasi yang cukup baik untuk keperluan edukatif maupun praktis. Tujuan praktikum: tujuannya yaitu untuk membuat alat ukur kecepatan angin anemometer sederhana dari bahan-bahan mudah didapat, serta mempelajari cara penggunaan dalam mengukur kecepatan angin berdasarkan jumlah putaran dalam waktu tertentu. Alat dan bahan: ada gunting, pipet, jarum pentul, pensil, cup es krim, tusuk sate, dan pisau cutter. Cara kerjanya: pertama, siapkan alat dan bahan. Kedua, lubangkan cup es krim menggunakan cutter sebanyak 4 lubang yang berhadapan. Ketiga, lalu masukkan pipet ke dalam lubang itu. Keempat, lalu lubangi 4 cup di samping sebanyak 2 lubang. 5, lalu gabungkan 5 cup dan ke pipet. 6, lubangi cup bagian tengah, lalu masukkan pensil sebagai penyangga dan tusukkan jarum pada bagian atas. 7, lalu amati selama 10 detik setiap perlakuan. Pagi jam 7 sampai 9 waktu Indonesia Barat. Siang dari jam 12 sampai jam 15 waktu Indonesia Barat. Sore dari jam 4 sore sampai jam 6 sore waktu Indonesia Barat. Malam dari jam 7 malam sampai jam 9 malam waktu Indonesia Barat. Berikut merupakan video dokumentasinya. Berikut merupakan hasil pengamatan tabel pengamatan anemometer. Di sini menggunakan anemometer sederhana dan anemometer digital. Pembahasan: kecepatan angin yang diukur menggunakan 2 jenis alat, yaitu anemometer sederhana dan anemometer digital pada 4 rentang waktu yang berbeda dalam 1 hari. Dari data yang ditampilkan, terlihat bahwa kedua alat mencatat nilai yang berbeda untuk kecepatan angin pada waktu yang sama. Anemometer digital umumnya menunjukkan nilai yang lebih tinggi dibandingkan anemometer sederhana, terutama pada pukul 12-15 dengan 3,5 meter per sekon dan 16-18 dengan 4,2 meter per sekon. Hal ini dapat disebabkan oleh perbedaan tingkat sensitivitas antara kedua alat, di mana anemometer digital mampu menangkap hembusan angin yang lebih halus atau cepat
yang mungkin tidak terdeteksi oleh anemometer sederhana. Kecepatan angin menurut anemometer sederhana menunjukkan peningkatan dari pagi hingga sore hari. Dengan nilai tertinggi tercatat pada pukul 19-21 malam sebesar 0,314 meter per sekon. Kesimpulan dari tabel tersebut bahwa kecepatan angin mengalami variasi pada waktu yang berbeda dalam sehari dan hasil pengukuran dapat berbeda tergantung pada jenis alat yang digunakan. Anemometer digital cenderung mencatat kecepatan angin yang lebih tinggi dibandingkan anemometer sederhana, yang menunjukkan bahwa alat ini lebih sensitif dan mungkin lebih akurat dalam menangkap perubahan angin. Selain itu, kecepatan angin tidak selalu tertinggi pada siang hari, karena data menunjukkan bahwa angin paling kencang menurut anemometer digital terjadi pada malam hari. Oleh karena itu, dalam melakukan pengukuran dan tak lupa juga pada sore hari, kecepatan angin penting untuk mempertimbangkan jenis alat yang digunakan serta waktu pengamatan agar data yang diperoleh lebih akurat dan representatif. Baiklah, cukup sekian penjelasan saya tentang pembuatan dan penggunaan anemometer sederhana untuk mengukur kecepatan angin. Jika ada kesalahan atau kekurangan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.